Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Bang Robert Mi Pinam atau Robert Mi Jumpa Kita Pinam. Nah, hari ini temanya ala-ala keindonesiaan gitu ya. Nah, saya sebenarnya lagi di kamar asrama sih, di dormitory. Jadi pakai udeng Bali gitu ya. Kangen pengen jalan-jalan ke Bali. Nah, ini saya mau memberikan respon terhadap apa yang dibahas oleh Pak Menteri Mendikbudristek, Pak Nadiem Makarim, dan Pak Menteri Gita Irawan, tepatnya Menteri Perdagangan Pak Era Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi di podcast itu ada beberapa yang dibicarakan yang menurut saya itu penting banget. Saya support banget secara pribadi sebagai dosen di Indonesia, dan itu betul-betul memang harus kita intensifkan dan buat masif begitu. Nah, yang pertama dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kementerian di bawah Pak Nadiem Makarim yang didiskusikan bersama dengan Pak Gita Irawan, Yang pertama tentang ISMA. Ya, jadi saya sepakat sekali bahwa ISMA itu memang apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem itu karena keterbatasan anggaran kita. Jadi dibuatlah satu program yang lebih short, yang mungkin bisa dikatakan harganya mungkin lebih murah karena durasinya lebih sedikit gitu. Nah, bayangkan kalau kita ngirim anak S1 nih kuliah di luar negeri, dia itu harus di cover sekitar 4 tahun. Kalau dia exchange itu hanya 1 semester atau 6 bulan. Artinya apa? Pemerintah bisa kalau dibandingkan ya, kalau compare misalnya satu misalnya full student bisa berbanding 8 anak yang bisa dikirim ke luar negeri. Nah, jadi ini ISMA ini adalah salah satu yang menurut saya luar biasa, bagaimana kita mengirim anak-anak untuk melihat dunia, untuk melihat dunia luar. Kadang-kadang bukan cuman masalah ilmu yang didapatkan di luar, tapi pengalaman, koneksi, dan juga hal-hal lain yang bisa creativity dan hal lainnya begitu ya. Sebagai dosen, saya sangat mendukung program ISMA itu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi kenapa alasannya. Yang pertama itu komen tentang ISMA ini minggu lalu masih ada TikTokan online, meeting online dengan diskusi online, maksudnya dengan salah satu mahasiswa FISIP Undip. Saya dosen di Universitas Diponegoro, Semarang, dan tepatnya di Departemen Administrasi Bisnis. Dan salah satu mahasiswa kita di FISIP dari komunikasi itu ngajak saya diskusi tentang gig economy, ke etik, and etc. Terus kita itu diskusi banyak hal begitu ya. Wow, luar biasa. Apa bukti bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah something yang dia dapat ketika sudah exchange, ikut program ISMA. Banyak hal-hal yang disampaikan itu yang di luar yang bisa dia dapatkan di Indonesia. Artinya apa? Ketika dia pulang ke Indonesia, artinya apa? Kita memiliki ilmu yang lebih banyak melalui SDM-SDM yang dikirim oleh Pak Menteri ke luar negeri. Begitu nanti mereka kembali, itu akan menjadi hal-hal yang makin luar biasa untuk Indonesia. Bisa bayangkan gak sih kalau misalnya semakin banyak orang yang keluar dan kembali ke Indonesia, membangun Indonesia. Saya teringat satu komen, saya bulan lalu itu makan malam diajak sama profesor istri saya. Kebetulan saya dan istri itu sama-sama S3 di Korea. Kita hanya beda kampus gitu ya. Dia ngundang saya untuk makan malam dan kita diskusi. Saya bercerita sebenarnya bahwa Indonesia itu sangat giat sekali sekarang mengirim orang ke luar negeri, termasuk juga dosen-dosen sebenarnya didorong melalui program pemerintah LPDP oleh Kemenku dan lain sebagainya begitu ya. Itu dia bilang apa? Itu udah ranah yang benar, itu udah yang correct track gitu. Nah, karena dulu misalnya kayak saya sekolah dulu S2 itu di Taiwan, S3-nya sekarang di Korea gitu ya. Dua-duanya ini adalah mereka tuh profesor yang ngajar kita itu rata-rata itu dari US. Dan sekarang mereka rata-rata memang udah mendekati pensiun dan yang sudah pensiun begitu ya. Tapi lihat bagaimana dua negara ini. Dulu kalau teman-teman misalnya melihat bagaimana itu Taiwan, bagaimana itu Korea puluhan tahun yang lalu begitu ya. Mereka biasa aja. Tapi dengan SDM yang mereka tanamkan,
yang mereka pupuk, yang mereka upgrade. Wow, luar biasa. Korea menjadi salah satu, lihat aja Korea. Coba lihat Taiwan, mereka adalah negara-negara maju kan. Nah begitu. Satu komen dari profesor istri saya. Kalau teman-teman tahu itu apa ya, perusahaan Taiwan Semiconductor, ya, itulah salah satu penyuplai majority, kalau tidak salah info saya ya, yang pernah saya dengar baca, itu adalah majority penyedia semikonduktor yang mensupport alat-alat elektronik kita itu dari mereka gitu. Dan dia cerita apa? Tahu nggak itu dulu? Dia tidak langsung pulang begitu. Begitu dia di negara lain, dia itu pulang ke negaranya dan dia membangun tuh perusahaan semikonduktor setelah dia bekerja di negara lain begitu. Ini juga begitu. Kalaupun nanti seandainya pemerintah Indonesia mengirim banyak ke luar negeri, kirim, memang mereka itu harus ditarik pulang. Kalaupun dia itu tidak langsung pulang, ya tidak masalah. Harapannya one day ketika mereka menjadi orang luar biasa di luar sana, mereka pulang ke Indonesia, membangun Indonesia. Wow, saya merinding malam itu ketika kita diskusi dengan profesor istri saya begitu ya. Ya juga sih Prof, saya bilang gitu. Karena kayak kalau saya secara pribadi memang prepare begitu selesai langsung pulang ke Indonesia begitu. Tapi dia bilang sekalipun pemerintah Indonesia yang SDM yang mereka kirim itu, yang sudah mereka keluarkan dana itu tidak pulang, tidak masalah. Itu bukan menjadi big problem katanya. Harapannya mereka lebih menghabiskan waktu lagi menempa diri mereka di luar negeri dan berharap mereka segera pulang ke Indonesia ketika mereka sudah matang gitu. Nah itu katanya. Jadi ISMA ini adalah salah satu bagaimana anak muda ini ya, yang sudah dilakukan oleh Pak Nadiem ya, karena banyak juga sebenarnya komen-komen yang ya Pak nggak jelas lah dan sebagainya, program-program dilakukan karena ini kayak betul-betul saya sebagai dosen yang merasakan perombakan itu luar biasa begitu ya. Perombakan yang banyak sekali program-program yang diberikan oleh pemerintah itu yang untuk mahasiswa, untuk dosen dan sebagainya begitu. Dan ini saya masih ngomongin ISMA nih. ISMA ini adalah program ke luar negeri, mengirim satu mahasiswa ke satu semester ke luar negeri ya, dengan kampus-kampus top dunia. Nah, yang kedua ada juga namanya modul Nusantara. Ini adalah saya juga sebagai batch 1 itu saya adalah salah satu dosen pembimbing untuk pertukaran mahasiswa merdeka. Ini sama dengan exchange, tapi mereka tuh yang dalam negeri. Jadi pertukarannya itu di dalam negeri. Jadi kampus-kampus yang ada di Pulau Jawa, dia dikirim ke Sumatera, ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu ya. Jadi nanti rotasi tuh. Jadi kampus yang ada di suatu pulau tidak akan ditempatkan mahasiswa itu di pulau itu. Jadi dilempar keluar begitu. Jadi mereka itu belajar culture, belajar everything. Jadi diharapkan juga mereka itu nantinya bisa sebagai agen diversity gitu. Jadi bagaimana kayak belajar keberagaman dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Sekarang sudah masuk batch 2, baru selesai. Nah, tahun kemarin. Nah, ini juga menurut saya out of the box gitu. Bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan kesempatan belajar budaya, cara belajar, menikmati fasilitas, menikmati juga hal-hal yang baru, koneksi. Ya. Ini akan menjadi jaringan yang kuat. Ya. 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Selanjutnya juga program MBKM. Ya, saya sangat support banget. Program MBKM ini banyak sekali. Termasuk misalnya yang salah satu yang saya suka itu adalah bagaimana mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk ngambil mata kuliah bukan cuma di prodinya, tapi lintas prodi. Bahkan ada juga lintas universitas. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Waktu saya sekolah di Taiwan, itu lintas universitas sudah ada. Lintas prodi apalagi gitu ya. Jadi kita itu bukan harus di prodi kita. Nah, itu paling penting juga, itu membangun koneksi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan yang lain, mendapatkan satu knowledge dari departemen lain yang masih relate dengan departemen kita. Jadi kayak kita itu, teman kita mulai dari mahasiswa baru atau maba, sampai kita graduate, itu orang-orangnya sama aja. Jadi tidak ada koneksi yang nambah gitu ya. Nah, jadi ini kayak betul-betul bukan cuma kita itu mendapatkan cross knowledge yang kita dapatkan dari beberapa dosen, tapi juga pertemanan.
koneksi yang akan dibangun di masa yang akan datang. Jadi ini adalah opportunity banget sebenarnya. Ya, coba bayangkan kalau misalnya sekarang ini juga pemerintah melalui Pak Nadiem gitu ya, Mendikbudristek gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa ngambil di beberapa kampus sehingga nantinya mereka bisa diajar oleh dosen lain dari universitas lain. Itu luar biasa sekali. Jadi makanya saya bilang bahwa ini betul-betul menjadi suatu batu loncatan yang sangat tinggi sekali. Ya. Saya sangat mendukung program ini karena ini adalah membuat anak-anak itu melihat lebih luas. Ya. Satu hal yang saya lakukan juga untuk mengomentari ISMA ini, saya itu sebelum berangkat sekolah itu dipercayakan oleh Dekanat FISIP untuk megang International Office FISIP Undip untuk bagaimana ya membangun komunikasi dengan luar IO-nya begitu. Kita itu mengirim ya ke tahun lalu misalnya semester lalu kita ngirim anak itu kayak 200-an to exchange, tapi itu virtual online. Tidak masalah. Yang penting apa saya bilang ke mahasiswa, kamu itu yang pertama, kamu itu mendapatkan yang namanya satu, punya teman baru di luar negeri. 2, kamu mendapatkan knowledge baru dari dosen yang berbeda dari luar negeri. 3, your English must be improved. Iya nggak sih? Saya bilang, Bang Rob, saya nggak bisa bahasa Inggris. Belajar. Dengan saya kirim kamu ke sana, kamu akan lebih mau lagi belajar bahasa Inggris untuk improve diri kamu. Kenapa? Karena kamu malu nanti pas ditanya tidak bisa. Pas kamu pengen bertanya tidak bisa. Gak apa-apa. Kalau misalnya kamu harus stepnya agak lambat dan sebagainya, gak apa-apa. Yang penting kamu tuh mencoba. Ya. Salah satu yang saya terapkan itu adalah mahasiswa yang ngambil International Business Class. Ya. Itu adalah satu mata kuliah wajib. Jadi satu angkatan misalnya dia itu 150 anak di jurusan kita nih, di Business Administration Department gitu ya. Wajib. Apa saya bilang? Kalau kamu pengen lulus dari mata kuliah ini, kamu harus ngambil exchange virtual yang disediakan oleh salah satu kampus dari luar. Ada kampusnya, sudah kita siapkan. Dananya akan dibiayai oleh Undip. Saya sebagai ketua IO, saya bilang, saya akan membantu dengan tim di Undip, itu dibayar. Kamu gratis, apalagi kamu sudah dibiayain, kamu tempatnya sudah disiapkan, LOA-nya kamu bisa dapat kita fasilitasi. Kamu tinggal belajar saja. Ya, itu pun banyak juga yang tidak serius gitu ya. Tapi di kepala saya enggak. That's no main point. Dari 150 anak yang kita kirim ke luar negeri dari departemen kita saja, ditambah departemen lain, ya ada lagi lah sekitar 50-an gitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi total itu dari FISIP saja itu ada 200. Nah, bayangkan 200 yang dikirim. Coba yang serius saja sekitar 40. 50 lah kita bilang gitu ya, seperempatnya misalnya gitu. Itu udah keren sekali. Mereka itu menumbuhkan rasa mereka pengen keluar negeri nanti untuk studi lagi. Nah, ini penting sekali untuk bisa untuk bisa dibuat menjadi batu loncatan bagi mereka untuk bisa nanti mau sekolah keluar, mendapatkan knowledge ataupun pengetahuan yang lebih lagi di luar negeri. Nah, selanjutnya ada satu juga komen yang menarik dari Pak Gita Irawan, Menteri Perdagangan ya, di eranya Pak SBY. Saya pengen ya, one day itu ketika kita keluar negeri bisa melihat seperti negara-negara lain kayak Korea, China gitu ya. Ada di mana-mana gitu. Bikin dari sana banyak gitu ya, pelajarnya begitu. Itu betul. China itu ya everywhere gitu ya. Dulu sekolah Taiwan juga rame banget, di sini juga di Korea juga rame banget gitu ya. Tapi mungkin ada yang bilang, ya iyalah Cina kan miliar. Oke, Vietnam itu kalau tidak salah mereka itu hanya separuh dari populasi kita. Entah pun tidak nyampe separuh jumlah populasi mereka kalau dibandingkan dengan populasi kita. Tapi Vietnam itu everywhere teman-teman. Ya, luar biasa. Ini kita masih sama-sama satu kampung loh, satu kampung sebelah gitu ya. Sama-sama ASEAN. Kita itu masih satu kampung.
Tapi Vietnam itu everywhere, di mana-mana. Seenggaknya dalam 2 negara yang sempat saya sekolah itu, wah gila. Kalau search lagi banyak ya di YouTube channel dan sebagainya, wah banyak sekali orang-orang Vietnam itu, ada di US, ada di Jepang. Saya suka tuh ngikutin orang-orang yang belajar di sekolah luar negeri untuk memotivasi diri ya dari dulu ya. Suka lihat-lihat itu gitu ya. Maka saya bilang, coba Vietnam, China. Mereka pelajar itu ada di mana-mana. India. Ya. Kita juga, ya semoga lah semakin banyak. Itu adalah salah satu pemantik yang one day, I believe, anak-anak Indonesia akan semakin pede untuk bisa keluar. Akan semakin punya semangat untuk bisa di luar. Jadi apa yang diinginkan oleh Pak Gita Irawan itu bisa terjadi. Pasti, aku yakin, optimis sekali. Jadi orang ketika kita keluar negeri ke negara mana, misal bagi Europe ataupun Asia gitu ya, banyak pelajar Indonesia gitu ya. Di Australia mungkin udah mulai banyak gitu ya. Tapi coba sama-sama gitu ya, perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi kayak peran daripada embassy atau juga kantor-kantor dagang atau juga kantor-kantor perwakilan Indonesia itu juga sangat membantu. Karena kayak beasiswa membantu kerjasama dengan pihak-pihak luar itu sangat-sangat penting sekali. Itu sangat-sangat membantu sekali dalam hal bagaimana meningkatkan kerjasama antara kampus di Indonesia dengan di luar negeri. Salah satu misalnya yang saya lihat baru-baru ini itu ada di sosial medianya, Instagramnya KBRI Seoul, ya itu ataupun KBRI yang ada di Korea Selatan begitu ya. Mereka tuh, wah baru-baru ini saya lihat ada kampus yang dari Indonesia dengan di Korea sign MOU ya, disaksikan oleh Pak Dubes, Pak Ambassador Sulis gitu ya. Ya, luar biasa begitu. Jadi kayak aku yakin juga ambassador yang lain juga melakukan hal yang sama begitu ya, memfasilitasi ayo gitu ya. Termasuk juga nanti mungkin beasiswa yang ada di negara mereka itu dihimpun, di share ke Indonesia nih, ayo tes dan sebagainya begitu. Jadi kayak itu adalah jadi kayak nggak bisa hanya dibebankan hanya di Mendiknas saja, Mendikbudristek aja, bukan cuma di mereka gitu ya. Tapi bagaimana juga Pak Nadiem sebagai menteri yang Mendikbudristek, dia adalah yang memfasilitasi SDM ini, yang merekrut SDM ini, yang mempersiapkan SDM ini, dan mereka bisa disandingkan info-info tambahan dari kementerian yang ambassador atau juga yang kantor-kantor perwakilan di negara-negara lain untuk mensupport informasi yang masuk ke Kemendikbudristek, yang Kemendikbudristek juga pasti sudah punya ya. Jadi di sini ditambah gitu ya. Mungkin juga ada beasiswa yang lokal yang untuk bisa menambah kuota yang keluar negeri, tidak hanya mengandalkan dana pemerintah begitu ya, sehingga makin banyak orang yang keluar negeri. Bagaimana dari Kemendikbudristek disupport oleh Kementerian Luar Negeri melalui ambassadornya ataupun kantor perwakilannya, disupport lagi oleh Kementerian Keuangan untuk beasiswanya ataupun anggarannya. Itu akan menjadi sangat kuat sekali untuk membangun SDM Indonesia 10 atau 20 tahun yang akan datang. Jadi believe me, hanya SDM Indonesia ditingkatkan, salah satu kunci yang paling memungkinkan untuk membuat Indonesia untuk menjadi negara yang lebih upgrade posisinya, menjadi negara maju. Kita bisa belajar dari bagaimana Korea, bagaimana Jepang, bagaimana Taiwan ya. Sekarang China juga yang sangat luar biasa. Wah, scholar China itu luar biasa everywhere. Jadi ketika pun China misalnya semakin luar biasa growing up dan sebagainya, kita jangan terkejut karena mereka itu luar biasa sekali. Nah, itu dia bahwa penting sekali lintas sektoral ini perlu dibangun, perlu perlu kerjasama. Saya yakin di pemerintah Indonesia pasti sudah, tapi itu adalah pentingnya gitu ya, sinergisitas antara banyak sektor ini tadi begitu ya, untuk membangun SDM Indonesia yang lebih keren lagi ke depannya, yang lebih luar biasa lagi. Karena penting sekali untuk meningkatkan negara kita itu menjadi negara yang lebih keren, lebih menjadi negara yang maju, itu harus dimulai dengan SDM-nya. Tapi tidak bisa dibiarkan hanya menggunakan
ataupun hanya diurusi oleh Kementerian Pendidikan saja gitu ya, dibiarkan Pak Nadiem. Tidak bisa. Tapi semua kita itu harus bersatu padu. Ada info, misalnya contoh kecil aja, kamu punya info nih negara kamu beasiswa, apakah itu beasiswa negara ataupun mungkin itu beasiswa kampus. Kamu share tuh ke orang-orang Indonesia, ke grup-grup Indonesia. Nah, itu memberikan peluang untuk orang-orang Indonesia untuk sekolah ke negara luar. Dan harapannya satu, ketika kita udah sekolah di luar, jangan lupa kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Karena apapun intinya, kalau kita tidak berkontribusi ke Indonesia, sama aja kalaupun kita nanti sudah besar begitu. Apalagi kita yang notabene sudah memiliki keterikatan, mungkin kita sudah menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia gitu ya, tapi nggak mau pulang gitu, itu lebih parah lagi gitu ya. Jadi harapan saya secara pribadi, kita harus bergandengan tangan bersama-sama untuk mendukung Pak Nadiem, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Luar Negeri untuk saling mensupport. Ya. Kita juga yang sekolah di luar juga saling support untuk bisa mengirim info, mendukung mereka yang pengen sekolah ke luar negeri melalui info yang kita punya. Share sebanyak-banyaknya. Sehingga semakin banyak orang-orang Indonesia yang akan sekolah keluar, yang mungkin ya karena dana dari kementerian mungkin terbatas, tapi bisa menggunakan anggaran lain. Nah, saya yakin 10 atau 20 tahun yang akan datang, Indonesia pasti akan bangkit. Kita itu udah punya segalanya, ya nggak sih? Jadi kayak human resource-nya banyak, natural resources-nya juga banyak gitu ya. Tapi kita butuh SDM yang lebih kuat lagi ke depannya. Jadi mari bergandengan tangan untuk mendukung sumber daya Indonesia, sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul, yang lebih potensial di masa yang akan datang. Oke, salam sehat dan semoga kita saling support, saling mendukung. Salam sehat dari Korea Selatan. Indonesia Jaya.